Dan tidaklah jatuh Andalus, 800 tahun kita memimpin Andalus. Bukan hanya memakmurkan muslimin sekali lagi, tapi menjadi cikal bakal kebangkitan Eropa sampai hari ini. Tidaklah jatuh Andalus, kecuali salah satu penyumbangnya adalah kedatangan seseorang yang diberi gelar Az-Ziryab, datang dari negeri Irak, masuk ke Andalus dan mengajarkan hiburan. Masjid mulai sepi, orang mulai tidak minat berpikir, apalagi jihad fisabilillah. Sesungguhnya yang memiliki rasa takut itu adalah para ilmuwan. Mestinya, dan ulama di sini bukan hanya ulama agama. Maka siapapun di santri-santri kita yang di kemudian hari adalah mereka adalah para ahli ilmu di bidang apapun, ilmu yang bermanfaat. Maka mestinya dia orang yang paling takut pada Allah Subhanahu wa taala. Maka bisa kita bayangkan betapa rusaknya ilmu hari ini. Berapa banyak para ilmuwan yang mengantarkan dia pada pemahaman ateis. Mereka tak punya Tuhan. Maka alangkah tersesatnya ilmunya. Walau disebut itu ilmu luar biasa. Karena innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Para ahli ilmu lah yang paling kenal Allah Subhanahu wa taala. Para ulama, ilmu agama atau ilmu apapun yang paling paham tentang Allah Subhanahu wa taala. Kalimat ulama besar Abdullah bin Mubarak rahimahullah taala, kadal adabu an yakuna thulutsail ilm. Bahwa adab itu 2/3 ilmu. Ketika kehilangan adab, artinya kita kehilangan 2/3 ilmu. Bagaimana perjuangan jadi santri, ngantuk-ngantuk suruh setoran, ya kan? Lelah-lelah disuruh di kelas, tidur sedikit dimarahi sama gurunya, nggak ngerjakan PR suruh maju sini, kau gak kerjakan PR-mu, Allah, itu ilmu, dan tidak pernah sejalan dengan hiburan. Dan tidaklah jatuh Andalus, 800 tahun kita memimpin Andalus, bukan hanya memakmurkan muslimin sekali lagi, tapi menjadi cikal bakal kebangkitan Eropa sampai hari ini. Tidaklah jatuh Andalus, kecuali salah satu penyumbangnya adalah kedatangan seseorang yang diberi gelar Az-Ziryab, datang dari negeri Irak, masuk ke Andalus dan mengajarkan hiburan. Masjid mulai sepi, orang mulai tidak minat berpikir, apalagi jihad fisabilillah. Inilah Islam. Kalau kita mau bicara tentang kebangkitan Islam, inilah kebangkitan itu. Inilah kebangkitan itu. Dan kita bisa melihat, sejak zaman Nabi Muhammad SAW, ilmu tidak hanya dominasi kaum laki-laki. Siapapun dalam Islam, laki, perempuan. Dan kita tahu bahwa wanita paling alim, paling berilmu di umat ini, ibu kita, ibunda kita, Ummul Mukminin, Aisyah radhiyallahu anha, Siddiqah binti Siddiqah, yang periwayatan hadisnya hanya satu level di bawah periwayatan hadis terbanyak Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Aisyah sendiri meriwayatkan 2.210 hadis. Abu Hurairah meriwayatkan 5.374 hadis sebagai perawi terbanyak. Dan ternyata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha disebutkan oleh para ulama, 1/4 syariat ini datangnya melalui ilmu Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Kurang apa? Dan dalam sejarah wanita dalam Islam luar biasa. Kita tahu kitab paling sahih setelah Bukhari, setelah Al-Quran Al-Karim, yaitu Sahih Bukhari. As-sah al-kutub ba'da kitabillah. Kitab paling sahih, buku paling sahih setelah Al-Quran Al-Karim adalah Sahih Bukhari. Sahih Bukhari, periwayatan, salah satu periwayatan yang merupakan periwayatan yang mu'tabar dan mu'tamad, justru hadir dari perempuan. Namanya Karimah Ummul Khair. Alim besar, wanita besar, yang Sahih Bukhari secara data paling otentik melalui jalur beliau. Itu kitab paling sahih setelah Al-Quran Karim. Bacalah tentang sejarah wanita, mungkin kita tidak kenal. Jangan sampai yang kita kenal adalah para artis yang meredupkan peradaban Islam. Ini wanita luar biasa, Fatimah As-Samarqandiyah, dari negeri Samarkand. Negeri Samarkand, bukan negeri Arab. Karena Islam bukan dominasi Arab.
Fatimah Samarqandiyah, wanita luar biasa, yang juga merupakan simpul Sahih Muslim. Wanita luar biasa. Fatimah Samarqandiyah adalah seorang alim besar, ayahnya adalah seorang alim besar. Kalau kita mendengar Imam Al-Ghazali yang merupakan alim besar dalam madhab Hanafi dan menulis kitab yang menjadi salah satu rujukan inti madhab Hanafi, yaitu kitab Bada'i' As-Sana'i, 7 jilid dicetaknya, itu adalah merupakan maharnya. Karena dia minta nikahi saya, tapi maharnya adalah kitab menjelaskan fikih madhab Hanafi. Boleh ini ide baik para wanita. Terlalu sederhana kalau seperangkat alat sholat. Bukan tidak boleh. Tapi Anda lihat, Islam pernah membuktikan bahwa kitab yang menjadi rujukan utama sebuah ilmu saja ternyata sebagiannya adalah mahar. Kitab Bada'i' As-Sana'i adalah mahar. Itu Islam. Itulah Islam, peradaban ilmu. Tapi hadirin dirahmati Allah, ilmu tidak bisa hanya pada batas menumpuk riwayat. Ilmu tidak bisa hanya sebatas banyak-banyakan wawasan. Tidak bisa dalam Islam ilmu itu hanya seberapa banyak jilid kitab yang sudah kita hatamkan. Karena dalam Islam ilmu dipelajari bukan dengan orientasi ilmu, tapi ilmu dipelajari dengan orientasi amal. Orientasinya adalah amal. Karenanya dikatakan dalam sebuah ungkapan seorang alim, seorang ulama zaman dahulu, mengatakan bahwa kepedulian seorang ulama, himmatul ulama ar-ri'ayah wa himmatus sufaha ar-riwayah. Ulama yang sesungguhnya kepedulian tingginya adalah riayah. Riayah adalah kepedulian, mengayomi, melindungi, memperhatikan semua yang ada, itu ulama. Dia peduli pada karya di lapangan, amal-amal setelah ilmu. Tapi kepeduliannya sufaha, orang-orang tidak cerdas itu, kepeduliannya adalah hanya riwayat. Bagaimana dia meriwayatkan sekian banyak ilmu dari guru-gurunya. Itu bukan ulama. Itulah mengapa kita tahu Al-Quranul Karim menyampaikan untuk kita innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Innama adatul hasr, kata para ulama tafsir. Allah membatasi, sesungguhnya yang memiliki rasa takut itu adalah para ilmuwan. Mestinya, dan ulama di sini bukan hanya ulama agama. Maka siapapun di santri-santri kita yang di kemudian hari mereka adalah para ahli ilmu di bidang apapun ilmu yang bermanfaat, maka mestinya dia orang yang paling takut pada Allah Subhanahu wa taala. Maka bisa kita bayangkan betapa rusaknya ilmu hari ini, berapa banyak para ilmuwan yang mengantarkan dia pada pemahaman ateis. Mereka tak punya Tuhan. Maka alangkah tersesatnya ilmunya. Walau disebut itu ilmu luar biasa. Karena innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Para ahli ilmu lah yang paling kenal Allah Subhanahu wa taala. Para ulama, ilmu agama atau ilmu apapun yang paling paham tentang Allah Subhanahu wa taala. Maka ilmu di dalam Islam harus terlihat pada karya di lapangan. Tidak cukup hanya menghafal Quran. Menghafal Quran itu hanya step langkah pertama. Alhamdulillah, Allah muliakan mahat kita ini. Allah muliakan para orang tua dan seluruh di antara kita. Bahkan umat negeri ini dimuliakan dengan lahirnya para penghafal Al-Quran yang diluluskan, baru saja diluluskan. Yang lain insya Allah menyusul insya Allah. Karena hadirin dirahmati Allah, menghafal Quran itu bukan supaya kita menjadi seorang ahli tafsir. Bacalah siapapun orang-orang besar dalam sejarah Islam dahulu, mereka adalah orang-orang yang memiliki hafalan Al-Quran 30 juz. Karena ini masalah, Anda punya pondasi apa untuk karya apa. Nah, saudara dirahmati Allah. Maka karya-karya besar
karya-karya besar yang dilahirkan terus oleh muslimin di lapangan, itu pula yang harus kita tiru, dan ilmu ini harus berubah menjadi amal. Harus berubah menjadi amal. Sahal bin Abdullah At-Tusturi rahimahullah ta'ala, seorang alim zahid, beliau mengatakan, kata beliau, ad-dunya jahlun wa mawad. Dunia ini sesungguhnya isinya kebodohan dan kekosongan, kematian, kekosongan. Kemudian beliau mengatakan, wa innamal ilmu hujjah. Kalau kalian berilmu, ilmu jadi hujjah. Dan hujjah itu terkadang menguntungkan kita, terkadang merugikan kita. Karenanya ada hujjatun laka au hujjatun alaika. Kadang merugikan kita karena kita tidak mengamalkannya. Karena kata beliau, al-ilmu hujjah. Ilmu itu hujjah. Setelah itu kemudian pembuktiannya, kata beliau, adalah al-amal. Al-ibadah, al-amal, pembuktiannya. Tapi beliau mengatakan, al-amal haba illal ikhlas. Amal yang kita lakukan, karya yang kita lakukan, itu bak debu, tak ada artinya tanpa keikhlasan. Wal ikhlas ala khatarin azim illa an yuhtama bih. Dan keikhlasan dalam ancaman besar. Sampai kita tutup hidup ini dengan keikhlasan. Dan begitulah karya-karya besar. Ada kalimat yang luar biasa sebagai penutup yang disampaikan. Kalimat yang luar biasa disampaikan oleh, ini teman-teman bisa membaca dalam kitab yang ditulis oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitabnya Iqtida' al-Ilmil Amal. Ada banyak kalimat-kalimat mutiara dari para ulama kita. Yusuf bin Husain, bagaimana diriwayatkan oleh Abu Bakar Ar-Razi rahimahumullah. Dia mengatakan bahwa fid dunya tughyanan. Di dunia ini ada dua tauhid. Tughyanul ilmi wa tughyanul mal. Tauhid ilmu, orang berilmu bisa jadi tauhid. Dia bisa menjadi Tuhan selain Allah. Gara-gara orang berilmu. Wa tughyanul mal, dan tauhid harta. Kemudian beliau mengatakan, innama tanjahu min tughyanil ilmi bil ibadah. Kalian selamat dari tauhid ilmu kalau kalian mau beribadah. Laksanakan apa yang kita ilmui. Wa tanju min tughyanil mal bizuhdi fi. Kalian akan selamat dengan harta yang menjadi tauhid kalau kalian dengan cara zuhud di dunia ini. Kemudian beliau mengatakan, bil adab tafhamul ilm. Dengan adab kalian baru paham ilmu. Ilmu ini tidak ada gunanya tanpa adab, tanpa akhlak. Tidak ada gunanya. Justru untuk bisa paham ilmu dengan baik, maka milikilah adab. Mestinya itu disampaikan di depan. Waktu kita orientasi santri, yang ditekankan adalah adab. Ada sekian banyak tulisan para ulama yang berbicara tentang adab menuntut ilmu. Karena itu harusnya mengawali. Karena nanti kita belajar di sini, kita tidak akan efektif mendapatkan ilmu dikarenakan tidak punya adab. Dan itu kalimat ulama besar Abdullah bin Mubarak rahimahullah ta'ala. Kadal adabu an yakuna thulutsail ilm. Bahwa adab itu 2/3 ilmu. Ketika kehilangan adab, artinya kita kehilangan 2/3 ilmu. Bil adab tafhamul ilm. Dengan adab, maka kita paham ilmu. Bil ilmi yasluh lakal amal. Dengan ilmu, baru amalmu benar. Baru amalmu benar. Bil amal tanalul hikmah. Dengan amal, baru kalian bisa dapat hikmah. Quran mengatakan, "Waman utiyal hikmata faqad utiya khairan katsira." Silahkan dicek di Quran. Kata khairan katsira tidak banyak.
Dan ternyata di antara khairan katsira itu hikmah. Hikmah bukan ilmu. Selama ini kita menerjemahkan hikmah dengan ilmu itu salah. Hikmah adalah ilmu dan plus ilmu wa ziyadah. Dengan amal baru kalian bisa mendapatkan ilmu. Kemudian beliau mengatakan dan dengan ilmu itulah wabil ilmi tazhadu fid dunya wa tuwaffaqulah. Dengan hikmah kalian bisa zuhud di dunia ini dan kalian diberi Allah taufik untuk zuhud di dunia ini. Wabizuhdi takhruju minad dunya tatrukud dunya. Dengan zuhud kalian tinggalkan dunia. Wabitarkiha targhabu fil akhirah. Dengan kalian tinggalkan dunia, kalian mencintai akhirat. Wa birraghbati fil akhirati tanalu ridallahi azza wajal. Dan dengan mencintai akhirat, kalian akan mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Sesuai dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan Allah selalu berkahi kita semua. Dan untuk kita mencapai ridha Allah subhanahu wa ta'ala dengan ilmu, dengan amal, dengan karya kita, dengan dakwah kita. Karena hidup kita semuanya adalah mengajak manusia menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Dan saya akhiri, jazakumullah tamal jaza. Sekali lagi terima kasih dan sekali lagi selamat untuk semua siapapun yang ada di sini ataupun di rumah masing-masing. Barakallahu fikum, semoga semua bermanfaat. Semoga ilmu-ilmu bermanfaat. Dan semoga dengan ilmu itu berlahir karya. Dan dengan karya itu kita bisa menyaksikan kembali kebangkitan Islam. Barakallahu fikum jami'an. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.